Hai, gue Aldi. Di episode bermalam kali ini gue akan bahas sebuah kasus dari Frank William Abagnale dalam pemalsuan cek. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya. Dan buat kalian yang mau request atau mau bercerita tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi di bawah. Oke. Hampir semua orang itu mengenal Frank Abagnale Jr., seorang penipu yang dikejar oleh FBI selama bertahun-tahun. Sementara dia ini menyamar sebagai dokter, pilot, hingga pengacara. Dan penyamarannya yang paling terkenal itu sebagai pilot di sebuah maskapai. Yang maskapai ini tuh udah terkenal lah di Amerika gitu, bahkan di dunia, yaitu bernama Pan Am atau Pan American World Airways. Nggak banyak yang tahu nih kalau ini tuh adalah sebagai kelanjutan yang dimana itu kejahatannya dia dalam dunia finansial. Kenapa dia memilih untuk sebagai pilot? Karena dia tuh yakin gitu bahwa dirinya itu bisa menguangkan apa hasil yang dia telah lakukan dalam kejahatan finansialnya. Karena dalam statusnya pilot itu dia bisa dengan bebas untuk mencairkan dana dari rekeningnya dia. Nah, sialnya ini dari pihak maskapai itu nggak ada nih yang sadar sama sekali, dan bahkan dari pihak bank itu nggak ada yang curiga sama sekali. Oke, kita mulai dari profilnya si Frank ini dulu ya. Frank Abagnale memiliki nama panjang yaitu Frank William Abagnale Jr. dan banyak orang mengenalnya itu sebagai Frank William Abagnale. Kita sebut aja Abagnale lah ya, biar gampang. Abagnale ini bersama 3 orang saudaranya menghabiskan masa kecil di Brownsville, New York. Ibunya ini adalah seorang wanita Paris yang bernama Paulette, dan ayahnya ini adalah Frank Abagnale Senior. Bertemu pada masa Perang Dunia Kedua ketika ayahnya ini bertugas di Oran. Abagnale ini merupakan seorang konsultan keamanan Amerika yang dikenal karena latar belakangnya sebagai pemalsu cek, ahli menyamar, dan ahli melarikan diri. Sejarah hidupnya itu begitu mengesankan gitu, sehingga diangkat sebagai judul film. Bahkan ini tuh udah pernah tayang. Kalau kalian familiar mungkin, oh ini filmnya gitu. Itu berjudul Catch Me If You Can. Ini udah sempet viral, yang dibintangi oleh DiCaprio. Nah, Abagnale ini adalah sosok terkenal yang pada tahun 1960-an karena berhasil memalsukan cek senilai 2,5 juta dolar dari 26 negara. Gila gak sih? Yang semuanya itu dikumpulkan kurang lebih selama 5 tahun. Abagnale ini memulai aksinya itu pada umur 16 tahun dan akhirnya dia mengakhiri aksinya itu pada usia 21 tahun. Selain itu, Abagnale juga berhasil melarikan diri dari tahanan polisi sebanyak 2 kali. Dia ini berhasil melarikan diri dari penjara Prancis setelah ditahan selama 6 bulan dari 12 masa tahanan. Kemudian ditahan di penjara Swedia selama 6 bulan. Ketika menjadi tahanan Amerika Serikat, Abagnale berhasil melarikan diri untuk yang kedua kalinya setelah dipenjara selama 4 tahun dari 12 tahun masa tahanan. Abagnale Jr. ini sangatlah menikmati gitu masa kecilnya dia, dan dia ini sangatlah dekat dengan sang ayah, si Frank ini. Kita panggil ayahnya itu Frank aja ya. Namun ketika ibunya meninggalkan ayahnya nih, kehidupan si Abagnale ini dan ketiga saudaranya itu berputar 180 derajat. Sejak Abagnale memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya, Abagnale ini sering membantu ayahnya dalam berbisnis. Demikian Abagnale mengenal seluk-beluk bisnis
kerah putih. Perceraian ini membuat Abigail itu sangat berantakan lah. Sampai pada akhirnya dia tuh melakukan aksi-aksinya itu menjadi hal yang udah biasa dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika dia beranjak dewasa, dia mulai merasa bosan nih dengan kegiatannya tersebut. Dan akhirnya dia memutuskan untuk melakukan pencurian yang lebih gede lagi. Pada awalnya nih, Abigail tuh memalsukan tanda bukti pembayaran untuk mengencani seorang wanita. Setelah penipuan pertamanya itu berhasil, si Abigail ini memalsukan cek sendiri atas nama akun pribadi miliknya. Lalu aksinya ini terhenti karena bank yang bersangkutan mengajukan tagihan. Tapi Abigail itu nggak habis pikir. Akhirnya dia membuka akun baru di bank yang lain dengan sebuah identitas yang baru tentunya. Nah, sejak itulah si Abigail ini memproduksi banyak cek palsu dengan kerapihan itu yang sempurna dan detail yang nggak bisa diketahui sama bank. Ada nih salah satu hal yang paling diinget dari trik tipuan Abigail adalah cetakan penomoran cek yang diakhiri dengan nomor asli cek keluaran bank. Dengan demikian, semua tarikan tunai nasabah dengan nomor tersebut di cek Abigail akan masuk ke dalam akun Abigail. Selain dikenal sebagai penipu yang handal dalam urusan finansial, dia juga sangat hebat dalam urusan menyamar. Penyamaran pertama ini ketika Abigail menyamar sebagai pilot dan ketika dia berusia 16 tahun hingga 18 tahun. Gila, itu masih muda kan. Tiba-tiba dia udah jadi pilot dan dengan hebatnya dia bisa melakukan penerbangan itu tanpa diketahui oleh maskapai, bahkan oleh pramugari atau yang lainnya yang ada di situ gitu. Lalu penyamaran keduanya ini, si Abigail ini dengan identitas sebagai Frank Adam, setelah menunjukkan sertifikat kelulusan dari Columbia University, si Adam ini mengajar selama 1 semester di Brigham Young University sebagai asisten dosen sosiologi. Selain itu nih, si Abigail juga pernah berprofesi sebagai dokter pengawas dokter anak di sebuah rumah sakit di Georgia dengan menggunakan identitas sebagai Frank Connor. Profesi tersebut merupakan pelarian bagi Abigail dari kepolisian New Orleans ketika dia mendaratkan pesawat di sana. Kemudian Abigail berpindah lagi nih ke Georgia dengan menuliskan dokter dalam identitasnya. Terus Abigail beranggapan bahwa akan berbahaya baginya bila pemilik tempat tinggalnya itu akan mengecek si maskapai ini bila dia menuliskan identitasnya sebagai pilot. Beberapa waktu kemudian Abigail ini kembali menjadi pilot ketika pihak rumah sakit menemukan pengganti dokter yang baru. Ketika Abigail berusia 16 tahun, dia ini berhasil mengantongi sertifikat Harvard University dan lulus ujian sehingga dia mendapatkan pekerjaan. Penyamarannya ini terhenti ketika seorang lulusan Harvard menanyakan izin magangnya di sana. Untuk menghindari kecurigaan, akhirnya Abigail ini berpindah lagi lah. Sehubungan dengan aksinya, Abigail ini pernah 3 kali ditangkap oleh 3 kepolisian dari 3 negara yang berbeda. Selain itu nih, dia juga pernah menjadi buronan dari 26 negara. Pada tahun 1969, akhirnya Abigail ini tertangkap oleh kepolisian Prancis setelah dilaporkan oleh pramugari yang pernah deket sama dia. Ketika dalam kurungan Prancis nih, Abigail ini diinginkan oleh 12 negara untuk diekstradisi. Setelah itu dia diekstradisi ke Swedia dan mendekam selama 6 bulan di penjara Malmo. Lalu setelah itu barulah si Abigail ini dikembalikan ke Amerika dan dihukum selama 12 tahun penjara. Ekstradisi tersebut juga nggak berjalan dengan mulus nih, karena Abigail sempat melarikan diri dan akhirnya berhasil ditangkap oleh 2 orang detektif dari NAPD ketika dia dalam perjalanan menuju Brazil. Pada pelariannya tersebut, Abigail menghubungi Rory Lee atau Josie, seorang agen FBI yang bertanggung jawab atas Abigail ini. Pada tahun 1974, Abigail ini mendapatkan pekerjaan yang resmi dengan sebagai asisten pemerintah federal untuk melawan tindak kriminal tanpa bayaran. Jadi seikhlasnya lah, bukan seikhlasnya sih, emang itu tuh tanpa bayaran karena dia juga udah merugiin banyak orang gitu. Setelah dia bebas, Abigail mencoba berbagai macam pekerjaan termasuk menjadi koki dan penjual sayur. Tapi buat Abigail tuh sulit gitu mencari pekerjaan karena dia nggak memiliki surat
berkelakuan baik. Kemudian dengan latar belakangnya sebagai pemalsu cek, dia mendatangi sebuah bank nih dan menjelaskan segala macam trik yang digunakan untuk memalsukan cek. Jadi si Abagnale ini dengan berbaik hati memberitahu ke pihak bank bahwa dia tahu nih caranya memalsukan cek biar si bank ini nggak kena tipu lah. Selain itu dia juga membuat perjanjian bila penjelasannya tidak bermanfaat maka Abagnale bersedia untuk pergi dan bank tersebut harus membayar Abagnale sebanyak $500 dan mempekerjakan dia sebagai konsultan keamanan keuangan apabila penjelasannya ini mengenai finansial atau pemalsuan cek itu tuh sangatlah bermanfaat. Nah, sejak saat itulah si Abagnale ini bekerja sebagai konsultan keamanan keuangan. Kemudian pada tahun 1999, Abagnale ini mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Abagnale & Associates yang memberikan edukasi soal penipuan dan kejahatan finansial kepada industri perbankan. Ya gitulah, pada akhirnya si Abagnale ini melakukan banyak kegiatan di bank-bank bahwa seperti inilah cara-cara atau ciri-ciri kalau ini tuh palsu segala macam gitu-gitulah, memberikan himbauan kepada bank-bank bahwa ini loh yang banyak dilakukan oleh pemalsu cek. Dirinya juga menghabiskan selama 30 tahun lebih sebagai pakar dalam penipuan dokumen, pemalsuan, dan penggelapan yang bekerja sama dengan FBI. Abagnale ini menetap di Charlestown, South Carolina dengan istrinya yang bernama Kelly. Mereka menikah 1 tahun setelah Abagnale ini ditetapkan sebagai penduduk resmi Amerika. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama bernama Scott, yang kedua Chris, dan yang ketiga ini bernama Sean. Salah satu dari mereka ini bekerja sebagai FBI. Cerita hidup Abagnale ini dituliskan dalam sebuah biografi dengan menggunakan namanya sendiri dan diabadikan dalam sebuah film yang berjudul Catch Me If You Can yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Abagnale dengan seorang anggota FBI yang dimana pada saat itu tuh dia bertanggung jawab atas kasusnya si Abagnale ini, dan mereka itu berdua sampai saat ini tuh sangatlah bersahabat dan menjalin hubungan yang baik sampai Sean ini atau si anggota FBI ini meninggal dunia. Menurut gua nih ya, cerita ini tuh cerita biografi yang paling keren gitu, karena ya pada awalnya dia tuh memalsukan sebuah cek kan, terus dia akhirnya tobat. Tapi dia nggak cuma sekedar itu, tapi dia juga membagikan ke bank-bank kalau dia tuh bisa membocorkan gimana caranya orang-orang bisa memalsukan cek. Ya kayak ngasih tau lah ke bank-bank biar bank itu lebih waspada. Ini keren banget sih. Dan itulah sekilas bermalam kali ini. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Gua Adi, sampai jumpa di bermalam berikutnya. Ciao.